sering mendapatkan banyak perhatian dari publik. Ya. Jadi lagi-lagi seperti Pileg, kami menanyakan banyak simulasi. Ya. Dan lagi-lagi saya harus mengatakan prediksi kami berdasarkan waktu kita survei yaitu akhir Januari sampai 4 Februari. Jadi berdasarkan itu kita tampilkan beberapa temuan kami, satu berdasarkan model atau simulasi yang kita sebut sebagai top of mind. Ya, next, coba top of mind bisa ditampilkan. Ini dia, ini top of mind. Jadi dalam simulasi ini kita tidak memberikan pilihan jawaban apapun. Ya, lainnya di situ itu biasanya menunjuk kepada wapresnya ya, lainnya. Tapi dari angka ini kita bisa sampaikan Pak Prabowo waktu survei kita lakukan akhir Januari awal Februari itu yang menyebut secara spontan mencapai 49,1%. Anies disebut secara spontan oleh responden 22,9%, sementara Ganjar 18,6%. Jadi next coba. Ini trennya. Jadi trennya mengatakan elektabilitas Pak Prabowo secara top of mind masih naik. Ya. Tetapi secara absolut jawaban top of mind buat Pak Prabowo belum mencapai 50% plus. Itu kan magic number ya, 1 putaran atau 2 putaran. Tetapi kalau kita lihat tren ini masih naik. Ya masih naik. Jadi kalau tren ini berlanjut, kemungkinan 1 putaran terbuka buat Pak Prabowo. Sementara buat Mas Ganjar, trennya masih turun. Meskipun melandai dalam beberapa waktu terakhir. Ya. Sementara buat Mas Anies, kurang lebih stagnan. Ya, tren di top of mind. Next, teman-teman media untuk top of mind mungkin nggak terlalu urgent untuk ditampilkan ya, karena nanti kan dalam faktualnya itu pemilih mendapatkan simulasi surat suara dan kita punya simulasi. Nah ini simulasi 3 nama capres saja, jadi tanpa cawapres. Ya. Hasilnya konsisten, Pak Prabowo unggul. Ya, jauh dibanding 2 penantangnya dan sedikit di atas batas psikologis 50%. Anies konsisten di peringkat kedua, meskipun selisihnya secara umum dalam margin of error dengan Ganjar, tetapi makin lama makin melebar, ya, dengan Anies, suara Ganjar ini. Ya. Survei beberapa minggu lalu Ganjar masih dapat hampir 22%. Sekarang tinggal 19%. Ya. Next. Ini trennya. Jadi trennya begini. Jadi konsisten. Tren buat Pak Prabowo masih naik. Ya. Ya. Sementara tren buat Mas Ganjar masih turun. Tren buat Mas Anies kurang lebih stagnan. Ya. Next. Ini yang menurut saya paling mendekati dengan hari H nanti. Yaitu kita pakai simulasi dengan memberikan simulasi surat suara. Ya, surat suara ini yang nanti akan dihadapi oleh warga ketika datang ke TPS, jadi ada fotonya, ada nama-nama partai pengusungnya. Dan hasilnya Bapak sekalian, kalau kita pakai simulasi surat suara, itu Pak Prabowo Gibran 51,8%, sementara di peringkat kedua itu adalah Anies Muhaimin 24,1%, di peringkat ketiga meskipun selisihnya tidak signifikan secara statistik dengan Mas Anies, itu adalah Ganjar Mahfud MD. Dan masih ada 4,5% pemilih responden kita yang waktu kita survei mengatakan tidak tahu tidak jawab. Nah, mungkin pertanyaan berikutnya adalah apakah angka 51,8% ini menunjukkan pemilu Rabu depan akan berlangsung 1 putaran atau tidak? Nah, nanti kita bisa diskusikan, tetapi yang bisa kami katakan karena masih ada margin of error, ya, secara konservatif masih ada peluang ya, terjadinya 2 putaran. Tetapi angka 51,8% dan tren naik yang masih berlangsung buat Pak Prabowo Gibran, maka saya bisa mengatakan potensi atau probabilitas 1 putaran meningkat buat Pak Prabowo Gibran dibanding survei-survei sebelumnya. Jadi
Kalau sebelumnya mungkin tingkat atau probabilitas satu putaran 50-50, ya, sekarang meningkat lagi. Tetapi tetap masih ada peluang buat terjadinya 2 putaran. Meskipun peluang 2 putaran itu menipis seiring dengan peningkatan suara Pak Prabowo. Itu kira-kira ya. Nah sementara kalau misalnya terjadi 2 putaran, ya, suara